Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Juliana Suryandari, merupakan guru matematika dari SMA PGI 1 Bandung. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi fungsi inverse di kelas 10. Selamat menyaksikan. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tidak hanya jasmaninya tapi rohaninya juga ya. Ya, dan lagi hari ini di jam pelajaran matematika. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini sudah tahu? Waktu kemarin ada yang masih ingat, ibu sudah infokan. Fungsi apa? Inverse. Ya, fungsi inverse yang masih ingat ya, alhamdulillah. Waktu pertemuan sebelumnya sudah ibu infokan dan ibu juga sempat share bahan ajar ibu ya di classroom ya. Ini alhamdulillah sudah pada ada nomornya. Sudah ada yang baca? Jelas ya. Nggak apa-apa. Ya, kita sebelum belajar seperti biasa cek dulu nih barangkali di bawahnya, di bawah meja di lantai ada sampah nggak? Kalau ada dibersihkan dulu ya. Silakan dibuang dulu ya. Buang dulu. Ya, oke, baik. Lanjut ya. Nampaknya hari ini semua bangkunya penuh terisi ya. Berarti hari ini hadir semua ya. Nah, kita langsung ke materi nih. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar fungsi inverse. Kelihatan nggak nih? Kita ada bacaan simbol. Ya. Oke. Nah, kalau gitu coba tolong dibacain deh sama Ican. Nih, hari ini kita tujuan pembelajarannya merupakan melalui pendekatan psikologi dapat menemukan inverse dari suatu fungsi. Kedua, melalui diskusi psikologi dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse fungsi. Jadi ada dua ya, kita tujuannya hari ini mau belajar inverse, yaitu satu dengan pengamatan, kemudian nanti kalian akan berdiskusi mengenai masalah yang diberikan, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian coba menyelesaikan atau mendapatkan apa sih inverse itu atau syarat suatu fungsi itu bisa diinversekan itu apa, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian pembelajaran kali ini kita tidak hanya belajar pakai alat tulis kertas dan pulpen aja ya, tapi kita hari ini mau coba pakai GeoGebra juga nih. Nah, kita akan perhatikan grafik fungsi dengan fungsi inverse itu seperti apa, dan itu juga harus termasuk yang salah satu kalian diskusikan dalam kelompok masing-masingnya ya. Hari ini grupnya alhamdulillah sudah berkelompok sesuai yang ibu tentukan kemarin kan ya. Baik. Nah, berikutnya ibu akan menginformasikan ke kalian penilaian hari ini ya. Ada juga penilaian pengetahuan. Ini ibu ambil nanti dari post test yang akan kalian kerjakan di akhir ya. Nah, berikutnya penilaian keterampilan. Ini ibu ambil dari kalian nanti kalau sudah menyelesaikan AKPD, AKPD diploma, dan itu akan masuk ke penilaian keterampilan ya. Dan yang ketiga penilaian sikap dan aktivitas. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan, kemudian berdiskusi sampai presentasi, itu semua aktivitasnya akan dinilai ya. Apakah ada yang aktif bekerja sama, ada yang mencoba rasa ingin tahu, dan lain-lain gitu ya. Ini kegiatannya. Nah, kemudian ini coba kita ingat-ingat dulu ya. Masih ingat nggak kemarin yang ini? Oke, kemarin kita belajar tentang fungsi subjektif, sama objektif. Masih ingat kalau subjektif itu ciri-cirinya bagaimana? Harus terisi semua ya, punya pasangan semua. Kalau yang objektif? Yang sepakat. Jadi pasangannya harus cuma
pertama, kelihatan gambarnya? Kira-kira ini namanya jenisnya fungsi apa nih? Kenapa yang disebut subjektif? Semuanya punya pasangan, tidak ada yang tersisa ya. Oke. Kalau yang gambar kedua, objektif apa? Pasangannya setiap himpunan yang di A ini punya pasangan satu ya. Oke, masih ingat ya? Alhamdulillah. Nah ini nanti kita gunakan lagi di materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah kemudian ini sebagai awalan sebelum kita ke fungsi inverse. Inverse itu ada yang masih ingat artinya apa? Balikan. Oke, kalian masih ingat ya artinya kebalikan. Ini misalnya ibu punya dua operasi, ada penjumlahan sama ada perkalian. Kalau penjumlahan di inverse atau dibalik berarti jadinya dia operasi pengurangan. Kalau perkalian kita inverse kan, kita balik maka operasinya jadi pembagian. Ya, contohnya ini 2 inverse-nya berarti negatif 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena identitas pada operasi penjumlahan pengurangan itu adalah angka 0, sehingga 2 ditambahin sama negatif 2 dia hasilnya 0 ya. Tapi kalau pada perkalian pembagian identitasnya itu adalah angka 1 ya. Kalau ibu punya 2/1 diinverskan berarti jadi 1/2. Kenapa? Karena 2/1 kalau dikaliin dengan 1/2 hasilnya jadi 1 gitu. Paham? Ya, ada yang bertanya itu dulu? Belum ada ya? Oke. Nah, iya kan ngomong. Ya, nah sekarang kita mau masuk ke masalah yang mau kita bahas hari ini ya. Kalian kan kadang suka bingung nih, Bu, belajar kayak gini aja buat apa sih nanti di kehidupan sehari-hari, pakainya di mana sih gitu ya. Nah, hari ini kita belajarnya berbasis masalah. Masalahnya seperti ini. Bisa kelihatan ya, mudah-mudahan ya gambarnya. Ini gambar apa nih? Peta ya, peta atau rute nih. Misalnya ini adalah gimana nih? Ini rumah nih, di rumah. Terus ini jalan, sehingga kesini tujuannya sampai ke ya. Nah ini ada berapa rute jalan yang bisa dilewati? Ada 3 ya. Untuk semuanya bisa lihat kan ya? Bisa. Nah kalau misalnya untuk pergi ke sekolah mau lewat rute yang pertama nih, gitu, atau rute yang kedua belok dulu ke sana ya? Sampai ke sekolah juga. Rute yang ketiga berarti lewat sini nih. Ya, ini yang rute ketiga. Untuk pulangnya gimana? 3 juga ya. Kecuali misalnya salah satu di antara jalan ini ada yang cuma 1 arah. Berarti pulangnya bisa lewat situ lagi nggak? Bisa ya. Berarti harus lewat jalan yang lain gitu. Nah, kenapa ibu menceritakan yang seperti ini? Kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, inverse itu kan tadi artinya kebalikannya. Contohnya misalnya nih Aksan mau pergi dari rumah ke sekolah lewat rute yang pertama, maka kebalikannya artinya dari sekolah pulang ke rumah. Nah rutenya bisa lewat yang sama lagi? Bisa ya, Nadia. Kalau misalnya jalannya misalkan ini apa? Ya ada inverse-nya. Tapi kalau misalnya perginya lewat yang dari Gunung nih, misalnya lewat Cicahem terus lewat Antapani, gitu ya, pulangnya bisa lewat Antapani lagi. Motor ya, terus lewat Cicadas ya, lihat kemana jalannya searah. Jadi pergi sama pulang rutenya sama nggak kalau gitu? Nah kalau berbeda kayak gitu berarti itu ada inverse-nya nggak ya? Ya, jadi inverse itu yang determinan kalau kita ya, oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, coba nih Ibu Tanta. Ini ada yang bisa jawab nggak nih? Oke. Ada suatu bilangan jika ditambah 5, kemudian hasilnya dibagi 3 dan dikurangi 4, lalu dilipat gandakan 2 kalinya, maka hasil akhirnya adalah 10. Apakah bilangan itu? Mana nih cara nyarinya? Boleh sambil dikalkulasi. 31.
ditambah 5, terus hasilnya dibagi 3 dan dikurang 4. Kemudian dilipat gandakan lagi 2 kalinya, maka hasilnya adalah 10. Kira-kira bilangannya itu berapa? Ada yang punya ide cara nyari bilangan itu? Jadi maksudnya nyate dari semua operasi itu dikaliin 2 atas nilai Pokoknya dia tuh kan bertahap. Awalnya ditambah 5, terus dibagi 3, terus kurang 4, terus dikali 2. Coba. Kalau main dikit ya bisa. Amin tadi oke ya? Reva, kelompok Reva itu enggak? 22 sama dengan Alfian. Sama Hasan juga. Oke, siapa yang mau coba gimana kasih tahu caranya? tapi poin kan adil Ya, kemudian berpoin. boleh. Jadi dibalik dari hasilnya dong. Iya, betul. Dibalik dari hasilnya dulu. Berarti dari 10 dulu. 10 sampai 10. Ke depan dulu. Oke, mau ke depan boleh? Boleh. Tapi kan tadi hasilnya dulu ya, yang 10. Nah, terus karena mundur, jadi ini juga kebalikannya juga kan di sini dilipat gandakan 2 kalinya, tapi di sini dilipat dulu. Kemudian ini 5. Terus di sini dikali 4, jadi dari sini ditambah 4, dilipat. Nah, terus dibagi 3, di sini yang dikali 3, jadi 18. 18. Nah, terus di sini ditambah 5. Jadi hasilnya 20. Setuju? Ya, betul. Makasih ya, Alfian. Gak apa-apa ya, hapus lagi ya. Julian, salah aja. Oke. Nih, satu lagi Ibu kasih. Ya. Apa nih? Siap. Ini Ibu berikan sebagai bahan diskusi untuk kalian. Jadi ini ada rumahnya di sebelah mana nih? Nah, ini rumahnya ya. Yang ketiga SMA PGI 1 ini di sini. Ini ada beberapa alternatif rute. Ini rute yang 1, ini rute yang 2, ini rute yang 3. Gitu ya. Kalian perhatikan baik-baik karena ini semua orang Bandung kan ya. Nah, berarti tahu dong ada rute jalan yang misalnya di situ dia tuh searah atau enggak, jalannya ya. Oke. Nanti kamu silakan tuliskan rute untuk pergi dari rumah sampai ke sekolah itu bisa melewati mana saja. Di sini ada patokan-patokan yang bisa kamu lihat. Jadi nanti misalnya, oh dari rumah lewat masjid apa di sini, tuliskan. Terus nyambung lagi ke misalnya di sini lewat Serba, kemudian lewat ke gedung sate nyampe ke sekolah. Bisa ya seperti itu. Untuk perginya sama rute pulangnya. Kalian nanti diskusikan ya. Nah, untuk bahan diskusinya ini Ibu bagikan data S-nya. Oke, sambil kalian coba mengerjakan aktivitas yang ada di LHPD, terus sambil berkeliling mengamati nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bacakan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan dicoba dulu ya. Oke, ikuti semua petunjuk yang ada di LHPD. Ada itu di atas dekat-dekat gedung sate. Nanti juga nonton ini. Ya, ada di sana. Web center.
dan terus pakai ini. Iya. Iya gitu. Baik, bagi. Yang ini ya. Yang ini kan tinggal di tempat 3 tempat 3, tapi ini teh nggak punya daerah asal gitu. Tapi nggak bisa diimport sama. Iya. Jadi sini teh nggak punya daerah asal. Iya, nggak punya daerah Oh, itu berarti alasannya. Karena sebelum diimport, sebagai import itu nggak punya daerah. Tadi pikiran sambalnya kan tadi di dua, jadi min 2,4. Ini maaf aku berapa saya? 2,4. Jadi yang enggak Salah lihat aku X tambah 3. Cara apa sih? Bisa budaya kamu sudah bantu saya ya. Si Henry. Masih nggak ada yang bisa Ya, ada yang sudah selesai. Sudah sampai ya, kita presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Tadi apa yang sudah ditemukan dari diskusinya masing-masing kita akan presentasikan. Ada yang mau berdebat? Mau sama? Ada yang mau berdebat? Kelompok yang pertama, sampai satu. Oke, mantap. Oke. Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang yang tadi kita bahas bersama-sama dari LKPD Universe fungsi. Untuk masalah yang pertama, boleh dibacakan oleh saudara Caca. Jadi buat yang pertama itu, rute yang pertama kita bisa dari rumah ke Ubersos, terus dari Ubersos kita ke SMP 4, terus ke Gorma Pasir Lumpur, kita ke sama Pintu. Buat rute yang kedua dari rumah kita lanjut ke Gri Antapani, terus ke Kiara Arta dan sama Pintu. Buat rute yang ketiga dari rumah ke rumah sakit Al-Islam, terus ke Saksan, dan sama Pintu. Alasannya untuk kembali pulang ke rumah hanya bisa melalui rute Ubertos dan di Tenas. Untuk berdalam pada Soekarno-Hatta harus menggunakan perjalanan Pagani karena saat. Oke, untuk masalah yang kedua boleh oleh saudara Amel. Nomor 2 mah yang tadi sama Yang selanjutnya aktivitas ya. Hubungan berfungsi dia menggunakan diagram kanan. Apakah yang berfungsi merupakan fungsi? Jawabannya fungsi karena di himpunan B seluruhnya memiliki pasangan. Kayak ini kan dimintanya B di sini jadi 2 karena yang fungsi di sini panasnya dibalik dan 1 2 3 nya di sini. Jadi jawabannya fungsi. oke, selanjutnya boleh. Yang kedua-duanya tentukan yang fungsi F menggunakan diagram kanan. Apakah fungsi F merupakan fungsi? Kan kayak gini. Jawabannya itu tidak, karena di himpunan D yang ini tidak semuanya memiliki pasangan. Kan Jadi untuk kesimpulan yang tadi kita kerjakan di aktivitas 1 itu untuk hasil akhirnya ternyata syarat fungsi itu harus bersifat bijektif karena bila dibalik nanti masih bisa mempunyai pasangan. ya.
Oke, untuk aktivitas yang kedua, Di fungsi satunya lagi itu berapa ya? untuk di aktivitas yang kedua itu ada nomor 1 untuk fx sama dengan 2x. Terus koordinat yang tadi saya dapatkan, dari kelompok kami dapatkan itu ada 4 koordinat. Dari dipilih 4 koordinat, yaitu min 2, min 4, min 1, min 2, 0,0 dan 1,2. Oke, untuk yang selanjutnya boleh dibaca. Yang kedua yaitu fungsi yang setengah x dipilih 4 koordinat. Nah, dari yang kami dapatkan dari fungsi fx sama dengan 2x didapatkan koordinat seperti ini, dan dari fungsi hx dari hx sama dengan setengah x didapatkan fungsi seperti ini. Dan ternyata bila dilihat dan disimpulkan dari fungsi fx sama dengan 2x itu bila disamakan si koordinatnya saling berbalikan gitu ya Bu. Jadi di atasnya min 2, min 4, di bawahnya min 4, min 2. Terus di atasnya yang x sama dengan 2x min 1, min 2, di bawahnya yang setengah x itu min 2, min 1. Nah, jadi bisa dibilang sebagai fungsi yang saling inverse antara fungsi fx sama dengan 2x dan hx sama dengan setengah x. Oke, lanjut. Nah, bila dilihat juga ini sama seperti yang nomor 1 dari fungsi dx sama dx itu saling berbalikan dari koordinat yang kita pilih. Dan jika dilihat di gambar, jadi nanti itu bila kita potong dibagi 2 si koordinatnya bisa seperti apa ya, bercermin gitu. Jadi kayak sama gitu. Oke. Mungkin untuk kesimpulannya yang nomor 2 juga saling inverse seperti itu. Ayo kita biogram. Kita cobain ya. Nah, terlihat dari ini teman-teman, ya teman-teman semuanya terlihat dari gambar koordinatnya. Kita bila dikasih cermin, misal potong cermin di sini dibagi 2. Nanti cermin di sini garis. Nanti ini bisa dicerminkan ke garis yang ini bisa dicerminkan ke garis yang itu, seperti itu. Oke, untuk aktivitas yang ketiga yaitu ada fx sama dengan 2x. Boleh teman Nadra? Teman Caca. Tentukan aja di sebelah sana ya. Baik, masih memperhatikan kan ya? Boleh.
Nah, jadi seperti ini ya pengerjaannya bila kita memakai geometri, bila kita memakai pola. Lalu untuk terakhir, jadi dari 3 aktivitas yang kita lakukan, dari 3 aktivitas yang kita identifikasi, kita dapatkan 3 kesimpulan, yaitu fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi asalnya. Terus untuk syaratnya, jadi tadi kita bisa lihat yang waktu penelitian fungsinya harus bersifat bijektif. Jadi bisa dibalik-balik itu dari kedua sebenarnya bermain maupun bermainnya jika dibalik masih mempunyai pasangan. Terus kesimpulannya hubungan grafik fungsi asal dengan grafik fungsi inverse bila dicerminkan itu seperti bayangan. Jadi cerminkan seperti tadi ini bisa membuat bayangan dan ini ataupun ini menjadi bayangannya seperti ini ataupun sama juga seperti yang di bawah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ada. Kalau pertanyaan ya, karena itu ya sama dengan 2x kuadrat. Kan itu bukan dalam bentuk x kuadrat itu yang 4 gitu. Jadi harusnya y per 2 sama dengan x kuadrat. Jadi harusnya Gimana? Itu kan 2x kuadrat, berarti yang di kuadrat ini sama x doang. jadi itu 2x bukan 2x 2x. Bukan 2x kali 2x, 2 kali x kali x. Oh iya betul. Aku mau ya. Gak apa-apa. Yang punya kelompok 1 mungkin tadi udah sampai kesimpulan segitu dulu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok fleksibilitas sekali hasilnya. Mungkin kalau gitu habis ini kita panggil kelompok 4 ya untuk ke depan mempresentasikan hasilnya. Sekiranya yang tadi udah sama mungkin nggak apa-apa, nggak usah dipresentasikan lagi. Kalau ada yang berbeda ya. Terima kasih, silakan ditutup kembali. Oke, mungkin dari kami sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin kesalahannya satu. Karena yang tugasnya di kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, Yang pertama, langsung kesimpulannya ada Bu. Kesimpulannya untuk jalur perginya ada 3 jalur. Terus untuk jalur pulangnya ada 1 karena sisanya one way. Terus kalau yang aktivitas satunya ada aktivitas 1 itu jadi yang di sini tuh dari sini tuh kayak 1 dikali 2 jadi hasilnya 2. Begitu seterusnya, berarti A dikali 2 sama dengan B. Kalau di first jadinya B dikali 2 sama dengan A. Nah kalau misalnya yang kedua itu kita tentunya bukan fungsi karena salah satu anggota domain tidak memiliki daerah hasil. Ya, dilanjut ke Terus ke yang aktivitas kesimpulan aktivitas 1. kedua ya. Aktivitas kedua yang kayak gitu kita ambil perbedanya gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kedua fungsi itu saling berkebalikan ya. Jadi kalau misalnya dilihat di gambar itu, kalau misalnya dibagi di tengah-tengahnya itu jadi simetris. yang maksudnya aktivitas selanjutnya jawabannya sama kayak yang kelompok sebelumnya. Nah, untuk kelompok sebelumnya tapi ada koreksi dari kelompok kita. Yang untuk nomor 4-nya mungkin ini sebenarnya dikit mengecoh, soalnya aku juga sempat mengecoh. Tapi ini tuh kalau misalkan dilihat dari yang kelompok sebelumnya, mungkin mereka tuh menghitung-hitungnya tuh ya sama dengan mungkin ya hitungnya tuh ya sama dengan dalam kurung 4x kuadrat. Nah kalau kayak gini baru bisa dilanjutin kayak gini. Nah karena ini mah 2 kali x kali x, jadi sebenarnya jawaban yang
fungsi X itu akan Y akan 2. Kesimpulannya boleh dibacakan oleh Zahur. Untuk kesimpulannya dari yang hasil diskusi kelompok kita, yang pertama menurutmu apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya. Nah, bagaimana syarat agar suatu fungsi memiliki inverse? Jenis fungsinya harus merupakan jenis yang injektif. Soalnya kalau misalkan yang injektif itu kan dia nanti bakal punya 2 pasangan. Kalau misalkan yang subjektif, nanti dia malah ada yang punya pasangan. Ya. Nah, untuk yang kesimpulan yang ketiga, bagaimana hubungan grafik fungsi asal dengan grafik fungsi inverse-nya? Hubungan mereka saling berdekatan. Grafik fungsi inverse merupakan cerminan dari grafik fungsi asalnya. Dari kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dua kelompok sudah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dan ibu lihat dari dua kelompok yang tadi, dua-duanya sudah banyak dapat dapat ilmu tentang fungsi inverse, dapat pengetahuan ya. Sekali lagi mungkin fungsi inverse itu berarti apa tadi? Yang saling berkalikan dengan fungsi asalnya, gitu ya. Dibuktikan dengan tadi menggunakan diagram tanah ya. Dua-duanya harus punya pasangan kalau dibolak balik gitu ya. Kemudian kalau pakai GeoGebra tadi grafiknya itu seperti bercermin ya, simetris betul ya semuanya. Untuk kelompok 2 sama kelompok 3 gimana? Sama juga dengan kelompok 1 sama 4 tadi? Ya, alhamdulillah. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Cukup ya? Nah, kalau begitu kita cobain post test dulu ya. Diberikan 3 soal pakai quizzes sama seperti tadi, boleh jawabannya di atas yang ada aja. Oke. Silakan join ke quizzes, join myquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya 879 561 ya. Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Oke, langsung join. Mulai. Ada dong, ada buktinya dong. Ya. Ya, satu lagi. Oke, kita lihat. Selesai semua. Mengenai yang tadi ada beberapa orang yang masih salah ya tadi. Rata-rata salahnya cuma 1. Kenapa? Salah mencet. Kurang teliti ya. Kurang teliti ya. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, kalau gitu sekarang kita refleksi dulu. Boleh dibuka lagi tadi LKPD-nya ada QR code-nya. Nah, silakan boleh di-scan atau boleh buka link-nya yang tertulis di sana. Nah, kalau misalnya nggak bisa scan QR,
Kalian kalau join ke sini main keyboard terus masukin kodenya 86159048. Jadi nulis. Ya. Silakan tuliskan kesan terhadap pembelajaran hari ini menurut kalian apa? Ya, jujur aja, nggak usah takut dikurangi nilai. Kalau nggak tulis aja, kalau pusing tulis aja pusing, kalau senang tulis aja. Ya. Oke, ini sudah ada. Itu aja mungkin yang Ibu bisa sampaikan untuk pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin masih di materi musik, kita akan melatih lagi dengan soal-soal yang mungkin lebih hot ya. Ya. Oke. Untuk penutup ada sedikit pesan moral dari Ibu. Kalian tahu tentang istilah duk sama andu? Duk sama andu atau duk sama duk itu salah satu dari apa ya, mungkin fungsi inverse tuh kayak dulu ya. Kalau kita duduk berarti kita maju ke depan, kalau undo itu berarti inverse-nya kita melakukan skema yang sama seperti tadi kita majunya gitu ya. Kalau undo itu mundur kan, tapi di dalam kehidupan itu kita bisanya maju, nggak bisa mundur kan ya. Nah jadi itu aja pesan moralnya dari Ibu, karena kita tuh nggak bisa mengandu atau kita nggak bisa mundur di dalam kehidupan, maka jalani kehidupan kalian itu dengan sebaik-baiknya, maju terus, karena kita tidak bisa mundur ya. Itu aja. Terakhir, dimanapun kalian berada, tetap belajar, jangan lupa ya, karena mungkin nanti menghadapi ujian, jadi jangan lupa untuk belajar ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan atau tidak dipahami, silakan tanyakan lagi, boleh diulangi pelajaran ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum